Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Novia Praditasari dari Prodi D3 Kebidanan IIK Strada Indonesia. Di sini saya akan melakukan praktek lab skill tentang pemeriksaan IVA, pap smear, dan juga sadari. Selamat menyaksikan. Pemeriksaan IVA dan juga pap smear digunakan untuk deteksi dini kanker serviks. Perbedaan pemeriksaan IVA dan juga pap smear. Pemeriksaan IVA, deteksi dini kanker serviks lewat IVA dianggap dapat membantu penyelamatan banyak wanita karena relatif mudah dilakukan dan juga cepat mendapatkan hasil. Sedangkan pap smear kan prosedur pengambilan dan pemeriksaan sampel sel dari leher rahim untuk melihat ada tidaknya kelainan yang dapat mengarah pada kanker serviks. Pelaksanaan pemeriksaan pap smear perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan usia dan faktor resiko yang dimiliki. Kemudian sadari yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan penglihatan untuk memeriksa apakah ada perubahan fisik pada payudara. Keluarga atau pasien, kita beri salam kepada keluarga atau pasien dan memberitahu apa tujuan dari pemeriksaan. Kemudian mendengarkan apa yang ingin pasien sampaikan dan memberi dukungan secara emosional dan juga jaminan pelayanan. Langkah pemeriksaan. Yang pertama, kita mencuci tangan terlebih dahulu di bawah air mengalir. Sebelum mencuci tangan, kita lepaskan semua aksesoris yang ada di tangan, termasuk jam dan juga cincin. Kemudian kita basahi kedua telapak tangan. Kita basahi kedua tangan. Tuang sabun secukupnya. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, 4 jari mengunci, jari jari melingkar, ujung-ujung kuku, lalu bilas di bawah air mengalir dan keringkan menggunakan handuk bersihnya. Selanjutnya minta ibu untuk berkemih atau membuang air kecil, lalu membasuh menggunakan sabun dan juga air bersih. Kemudian ibu untuk berbaring di tempat tidur, kemudian menutupi badan ibu menggunakan selimut dan mengatur posisi ibu atau pasien dengan posisi dorsal recumbens. Permisi Bu, ibu bisa untuk buang air kecil terlebih dahulu, kemudian ibu basuh menggunakan sabun dan juga air bersih ya Bu. Silahkan Bu. Baik, sudah Bu, ibu bisa naik ke atas tempat tidur. Saya selimutin terlebih dahulu ya Bu. Misi ya Bu, saya angkat kedua kakinya ya Bu. Kemudian kita pakai sarung tangan DTT atau sarung tangan steril.
Kemudian kita lakukan pembersihan pada area vulva dan juga perineum dengan cara menyeka menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan air DTT. Kita ambil bengkok, taruh di depan area vagina pasien dan juga kapas. Kita ambil kapas sebanyak 5. Kemudian kita mulai menyeka, tangan kiri membuka vagina pasien, tangan kanan mulai menyeka dari labia mayor kanan, labia mayor kiri, labia minor kanan, labia minor kiri, dari klitoris sampai ke anus. Setelah kita menyeka, kita mulai memasukkan spekulum cocor bebek. Setelah menyeka, kita lakukan memasukkan spekulum cocor bebek untuk memulai pemeriksaan. Kita ambil cocor bebek, tangan kiri membuka labia minor pasien dan tangan kanan memasukkan spekulum cocor bebek. Masukkan dengan hati-hati. Misi ya Bu, saya masukkan dulu spekulumnya. Ibu bisa tarik nafas yang panjang. Baik Bu. Sambil kita masukkan, kita cari Rio. Sambil kita cari mulut portio, jika sudah ketemu, kita kunci spekulumnya. Setelah itu, setelah tampak mulut portio, kita mulai mengoleskan asam asetat. Kita oleskan asam asetat pada mulut portio pasien dengan cara mengoleskan berputar 360 derajat atau searah dengan jarum jam. Setelah itu kita tunggu kurang lebih 5 menit, lalu kita lakukan inspeksi pada area mulut portio pasien. Kita inspeksi apakah ada perubahan warna atau tidak, apakah ada perlukaan atau tidak, apakah ada massa, feces, dan juga edem. Jika ada tanda-tanda tersebut, kita bisa melakukan membuat surat rujukan. Setelah itu kita lepaskan spekulum cocor bebek. Permisi ya Bu, saya lepas spekulumnya. Kita buka spekulum, kita keluarkan dengan hati-hati. Permisi ya Bu, saya lepas terlebih dahulu. Bisa tarik nafas. Jika sudah, kita taruh spekulum ke dalam larutan klorin 0,5. Kemudian kita rapikan alat yang kita gunakan tadi. Dan kita rapikan pasien.
Kemudian kita lepas handscoon. Dan rendam ke dalam larutan klorin 0,5. Kemudian kita cuci tangan di bawah air mengalir dengan 6 langkah. Kita basahi kedua tangan, lalu tuang sabun di atas telapak tangan, lalu gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, 4 jari mengunci, ibu jari secara melingkar, ujung-ujung kuku, lalu kita bilas menggunakan di bawah air mengalir dan keringkan menggunakan handuk kering. Kemudian setelah itu kita beritahu pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai dilakukan dan bantu pasien untuk merapikan pakaiannya. Siap Bu, saya bantu merapikan bajunya. Baik, sudah Bu. Langkah yang pertama, kita persiapkan pada persiapan keluarga dan juga pasien. Kita beri salam dan juga memperkenalkan diri pada pasien, kemudian kita jelaskan apa yang akan dilakukan dan memberitahu apakah ada kita beritahu kemungkinan ketidaknyamanan serta memberikan kesempatan pasien untuk mengajukan pertanyaan, dan dengarkan apakah pasien ingin menyampaikan keinginannya, lalu berikan dukungan emosional dan juga layanan jaminan pelayanan pada pasien. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan yang pertama, kita cuci tangan di bawah air mengalir dengan 6 langkah. Kita basahi kedua tangan, lalu tuang sabun di telapak tangan, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, 4 jari mengunci, ibu jari secara melingkar, ujung-ujung jari, lalu kita bilas membawa air mengalir dan keringkan menggunakan handuk kering. Dan minta ibu untuk berkemih atau membuang air kecil, lalu membasuhnya dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir atau air bersih pada area regio genitalia pasien. Kemudian meminta ibu untuk tidur di atas tempat tidur dan menutupi badan pasien atau ibu dengan menggunakan selimut. Kemudian atur posisi pasien atau ibu dengan posisi dorsal recumbent. Permisi Bu, ibu bisa buang air kecil terlebih dahulu ya Bu, dan setelah itu ibu bisa membilasnya dengan sabun dan juga air bersih. Silahkan Bu. Ibu silahkan tidur di atas tempat tidur. Kemudian kita tutup jendela, pintu dan juga gorden untuk menjaga privasi pasien. Misi ya Bu, saya tutupin pakai selimut terlebih dahulu ya Bu. Permisi Bu, bisa diangkat kedua kakinya, tangan DTT atau sarung tangan steril, lalu mulai bersihkan area vulva dan juga perineum untuk dengan cara menyeka dengan hati-hati,
menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi dengan cairan DTT. Kemudian kita dekatkan bengkok dan berisi kapas DTT. Kamu ambil sebanyak 5. Tangan kiri membuka tangan kanan mulai menyeka dari labia mayor kanan, labia mayor kiri, labia minor kanan, labia minor kiri, lalu klitoris sampai ke anus. Kemudian kita mulai memasukkan spekulum cocor bebek dengan hati-hati. Tangan kanan membuka area minor, labia minor pasien, kemudian tangan kanan memasukkan spekulum cocor bebek. Permisi ya Bu, saya masukkan spekulumnya dulu. Ibu bisa menarik nafas yang dalam. Sambil memasukkan, kita sambil mencari mulut portio pasien. Jika sudah mulai tampak mulut portio, kita bisa mengunci spekulum cocor bebek. Kita kunci, kemudian kita mulai mengambil sampel. Yang pertama kita ambil sitobras. Lalu masukkan ke dalam kanalis serviks, lalu diputar 180 derajat searah dengan jarum jam. Permisi ya Bu. Kemudian kita ambil dengan menggunakan spatula. Kita ambil dengan ujung pendek spatula, diusap 360 derajat pada permukaan serviks. Permisi ya Bu. Setelah kita mengambil sampel, kita usapkan sitobras dan juga spatula pada objek gelas berlawanan dengan arah jarum jam. Sitobras yang sudah diberi label. Kita
kita usapkan. Kemudian sitobras dan juga spatula bisa kita rendam di air larutan klorin 0,5. Kemudian sitobras yang sudah diolesi difiksasi dengan memasukkan ke dalam larutan alkohol 96%, lalu tunggu selama 30 menit. Lalu keringkan menggunakan hairspray semprot dengan jarak 10-15 cm dari objek gelas sebanyak 2-4. Kemudian kita masukkan objek gelas ke dalam amplop atau pembungkus yang menjamin kaca dari objek gelas agar tidak pecah saat dikirim ke laboratorium sitologi. Kemudian setelah itu kita lepaskan spekulum cocok bebek pada pasien. Permisi ya Bu, saya lepas spekulumnya. Bu bisa tarik nafas yang dalam. Lalu kita rendam ke dalam larutan klorin 0,5. Setelah itu kita rapikan alat yang digunakan. Kemudian lepas handscoon dan rendam ke dalam larutan klorin 0,5. Setelah itu kita beritahu pada pasien atau pada ibu hasil dari pemeriksaan dan bantu pasien untuk merapikan bajunya. Ini ya Bu. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir, basahi kedua tangan, tuang sabun di atas telapak tangan, gosok punggung tangan, sela-sela jari, 4 jari mengunci, ibu jari secara melingkar, ujung-ujung kuku, lalu bilas di bawah air mengalir dan keringkan menggunakan handuk kering. Persiapan keluarga atau pasien, kita memberi salam dan memperkenalkan diri pada pasien atau keluarga. Kemudian kita beritahu pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Kemudian pelaksanaan. Yang pertama, kita mencuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir dan menggunakan sabun cair. Kita basahi kedua tangan, kemudian tuang sabun, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, 4 jari mengunci, ibu jari secara melingkar, ujung-ujung kuku, lalu bilas menggunakan air di bawah air mengalir dan keringkan menggunakan. Dan kita siapkan posisi pasien dengan membuka baju bagian atas dan memperhatikan privasi dari pasien. Misi ya Bu, saya tutup dulu jendelanya, pintu dan juga gordennya.
Setelah itu, posisikan berdiri di depan cermin dan posisikan kedua lengan lurus ke bawah samping badan dan perhatikan seluruh payudara dari bentuk dan juga besar. Kemudian, angkat kedua tangan lurus ke atas dan perhatikan apakah ada penarikan kulit atau tidak. Dilihat dari berbagai sudut. Setelah itu, tekan kedua tangan di depan perut dan perhatikan apakah ada perubahan seperti cekungan atau benjolan lebih jelas pada payudara. Pijat daerah puting susu, apakah ada cairan abnormal yang keluar. Kemudian posisikan pasien berbaring, letakkan lengan kiri ke bawah kepala dan ganjal pada area punggung menggunakan bantal kecil. Dan pastikan posisi ibu senyaman mungkin. Kemudian, raba seluruh payudara kiri dengan 3 puncak jari tangan kanan yang dirapatkan. Lalu gerakan dengan tekanan lembut dimulai dari pinggir atas pada posisi jam 12 dengan mengikuti arah jarum jam, bergerak ke tengah ke arah puting susu dan perhatikan jika ada benjolan yang mencurigakan. Gerakan dari atas ke bawah dan lakukan sebaliknya. Lakukan pada payudara yang sebelah kanan. Gerakan dari bagian tengah dan keluar. Raba seperempat payudara sebelah luar. Kemudian, letakkan tangan kiri lurus ke bawah dan raba dengan tangan kanan. Lakukan juga pada tangan payudara sebelah kanan. Pastikan apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu, bereskan alat yang digunakan dan bantu pasien untuk merapikan bajunya kembali. Setelah itu, beritahu pasien
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Kemudian cuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Permisi ya Bu, saya bantu untuk merapikan bajunya. Baik, Bu, dari pemeriksaan yang saya lakukan, pada payudara Ibu tidak ada benjolan. Apakah ada yang ditanyakan? Baik Bu, tuang sabun di atas telapak tangan, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, 4 jari mengunci, 2 jari secara melingkar, ujung kuku, lalu bilas di bawah air mengalir dan keringkan menggunakan handuk kering. Setelah itu buka gorden, jendela, dan juga pintu. Sekian video dari saya, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.